بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Baik para alumni, para santri, para simpatisan Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini tadi saya agak lambat menyalakan aplikasi Zoom karena saya dalam perjalanan. Ini pun masih dalam perjalanan. Jadi ini tadi saya belum sampai tujuan. Sudah jam 1:30 lewat 5 menit kalau nggak salah. Lalu saya cari tempat. Nah ini saya di tengah jalan. Alhamdulillah mendapatkan tempat yang lumayan. Sinyal juga mudah-mudahan tidak putus nanti seperti yang terjadi minggu lalu pada Ustadz Mahfud yang menggantikan jadwal saya karena kebetulan Selasa yang lalu saya ada acara virtual dengan Kemenak Pusat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini senantiasa mendapatkan ridho serta bernilai pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Di awal kegiatan baik ini saya mengingatkan kepada kita semuanya untuk menata niat, meluruskan niat. Kita tata niat kita betul-betul bahwa kita mengikuti kegiatan ini tidak ada tujuan lain kecuali dengan niat, kecuali dengan tujuan, kecuali dengan motif semata-mata ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buang jauh-jauh niat-niat yang lain. Kita singkirkan, kita tepis, kita sucikan hati kita dari tujuan-tujuan yang lain kecuali tujuan ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita sudah tertata, kalau kita sudah meluruskan niat, kalau niat kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka niat yang lurus itulah, niat yang sudah kuat itulah yang akan menghilangkan rasa kantuk kita, yang akan menghilangkan rasa capek kita, yang akan menghilangkan rasa-rasa yang lain selain rasa ingin mendapatkan ilmu demi tercapainya tujuan, yaitu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ustadz sebelum mengajar kitab apapun selalu mengingatkan kepada kita semuanya untuk menata niat. Karena niat yang lurus, niat yang sudah tertata ini penting sekali kita lakukan di awal melakukan perbuatan baik apapun, sehingga kita akan ringan kaki, ringan tangan, dan ringan badan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada perkataan Imam Abu Hanifah, "Wala tahqiranna ahadan yaqsiduka." Dan janganlah sekali-kali meremehkan siapapun yang datang kepadamu untuk minta bantuan. Sepenggal dari dua penggal nasihat, satu nasihat dari dua nasihat yang terkandung di dalam perkataan Imam Abu Hanifah ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini insya Allah kita akan menjelaskan tentang nasihat yang kedua yang terkandung di dalam perkataan Imam Abu Hanifah, "Wala tahqiranna ahadan yaqsiduka." Imam Abu Hanifah memberikan nasihat kepada santri beliau dan juga memberikan nasihat kepada kita semuanya untuk menjauhi sikap tinggi hati, untuk menjauhi sikap sombong, untuk menjauhi sikap angkuh kepada siapapun, bahkan kepada orang kafir sekalipun.
Karena para nabi, para rasul ketika mereka berdakwah dan berhasil mengislamkan banyak sekali orang-orang kafir. Kenapa orang-orang yang mulanya kafir kemudian menerima dakwah beliau? Karena para rasul, para nabi ketika berdakwah mereka menjauhkan diri mereka dari sikap sombong. Mereka menjauhkan diri mereka dari sikap tinggi hati. Mereka selalu menghiasi diri mereka dengan sikap dan sifat rendah hati, tawadhu'. Oleh karena itu, apa yang diteladankan oleh para nabi, oleh para rasul, ini harus kita lakukan, ini harus kita teladani ketika kita terjun berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Supaya dakwah yang kita lakukan diterima oleh masyarakat, maka kita senantiasa harus menghiasi diri kita dengan sikap atau sifat rendah hati, tawadhu'. Sikap rendah hati ini kelihatannya secara teori mudah untuk dilakukan, tetapi hawa nafsu kita senantiasa mengajak kita, menggoda kita, terus menerus merayu kita untuk membuang jauh-jauh sikap rendah hati ini. Karena karakter dasar manusia itu tidak mau diremehkan. Jadi ketika dia diremehkan misalkan, maka kadang-kadang muncul sikap tinggi hati, sikap sombong. Ketika dia dihina, ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak diinginkan, maka setan menghiasi hal itu kemudian menggoda seseorang untuk bersikap rendah hati, bersikap tinggi hati sebagaimana dia diperlakukan oleh orang lain dengan kesombongan dia, dengan kesombongan orang yang memperlakukan dia tersebut. Nah, pada minggu yang lalu kita, tolong saya diingatkan ya, seingat saya sudah menjelaskan tentang satu dari dua jenis sikap sombong. Nah, yang pertama, sebagaimana yang sudah kita terangkan pada minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, pada 2 minggu yang lalu, pada pertemuan sebelumnya, saya telah menjelaskan kepada kita semuanya mengenai satu dari dua jenis kesombongan. Benar ya, Bang Hendra ya? Masih ingat? Iya. Kemudian yang kedua, wastihqarun nas. Yang kedua, sikap sombong jenis yang kedua adalah istihqarun nas. Ini juga sudah kita singgung sedikit ya pada pertemuan sebelumnya. Istihqarun nas, meremehkan orang lain, menghina orang lain, menganggap rendah semua orang, menganggap dirinya paling ganteng, paling cantik, menganggap dirinya paling kaya, menganggap dirinya paling berilmu, menganggap dirinya paling banyak tahajudnya, menganggap dirinya paling segala-galanya dibandingkan dengan semua orang, dibandingkan dengan semua alumni misalkan. Di dalam diri dia terselip sikap bahwa saya ini alumni terbaik, saya ini alumni yang paling banyak ilmunya, saya ini alumni yang paling banyak talaqi kitab, saya ini orang yang paling pinter. Dibandingkan dengan sesama alumni syahamah saya sudah paling luar biasa, apalagi dibandingkan dengan alumni pondok-pondok yang lain. Nah, sikap-sikap seperti ini jangan sampai ada di hati kita, jangan sampai bercokol di hati kita. Ini bahaya ini penyakit ya. Rasa seperti itu kalau muncul di dalam hati kita, sifat seperti itu kalau bercokol di hati kita, maka itu adalah penyakit yang menggerogoti kita sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan kita akan binasa. Lama-kelamaan kita tidak akan mau mendengar nasihat dari orang lain, karena kita sudah merasa paling di antara yang lain. Kalau kita sudah merasa paling di antara yang lain, maka nasihat dari siapapun tidak akan bisa masuk dalam hati kita, karena menganggap gurunya mungkin itu dulu guru saya itu Ustadz Nur Rahmat itu, tapi sekarang mestinya dia yang berguru ke saya, sekarang ilmu saya lebih banyak dari dia, saya kan sudah ke global, sementara Ustadz Nur Rahmat nggak pernah itu di global itu misalkan. Ustadz Muhyiddin apalagi itu
Ustadz Ansori ya sama aja. Mereka kan nggak pernah di global. Waktu di Libanon mereka hanya mondok ya, meskipun langsung ketemu Syekh Abdullah, tapi kan nggak seperti saya ini 6 tahun 7 tahun di global misalkan ya. Saya sudah 7 tahun di Pondok Syahamah. Ustadz Nur Rahmat paling dulu belajar hanya 1-2 kitab ya, sudah mulai ada suudzon, ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Nah ini karena apa? Bermula dari sikap sombong. Ini bahaya, ini penyakit yang luar biasa, akan membinasakan diri kita sendiri. Ya ini lebih berbahaya daripada penyakit jantung, lebih berbahaya dari penyakit paru-paru ini, lebih berbahaya dari penyakit apapun. Sombong ini penyakit yang luar biasa, penyakit hati yang jangan sampai ada di hati kita, jangan sampai bercokol di hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas." Ay wala tu'rid anhum mutakabbira, wala tusa'ir khaddaka lin-nas ay wala tu'rid anhum mutakabbira. Jangan berpaling dari manusia dengan menunjukkan kepada mereka sikap sombong. Wal ma'na aqbil 'ala an-nasi biwajhika mutawadhi'an wa la tuwallihim shiqqa wajhika wa safhatahu kama yaf'aluhul mutakabbirun. Al-Quran melarang kita untuk bersikap sombong. Ini langsung larangan dari Al-Quran kepada kita semuanya. Makanya kemudian para ulama sepakat menyatakan bahwa sifat sombong itu adalah salah satu dosa besar, bukan dosa biasa.